Kami Yudi, konsultan supranatural, lebih ke pengobatan non medis dan pengamat fenomena. Ngomong-ngomong soal fenomena nih Ki, tanggapan Ki Yudi ini terkait cerita Waduk Jati Gede itu seperti apa sih? Jadi makam ini adalah makam yang terendam leluhur Sumedang Larang. Ada 2 komplek kalau nggak salah. Makam Eyang Prabu Lembu Agung, anak dari Prabu Tajimalela. Apa ya? Makam-makam ini sakral gitu. Kami nggak berani komentar sebenarnya. Nggak akan hilang meskipun kena bencana atau apa gitu. Malah begitu terpaut berapa tahun, ratusan tahun, dia akan muncul sendiri gitu. Menunjukkan karomahnya, eksistensinya gitu. Jadi kemana Ki 68 makam tersebut? Katanya hilang, dikabarkan. Ini adalah komplek makam terendam. Begitu ada proses fenomena, mungkin sama kayak kami pernah mengamati makam Tubagus Muhammad Atib, dia bisa tumbuh sekitar 60 meter, itu anehnya tuh, menjadi bukit. Nah, makam ini karena terendam air, hilang. Jadi kalau misalkan orang mau ziarah ya harus dari pinggir danau itu. Dia akan muncul sendiri begitu surut, apa ya, menunjukkan karomahnya gitu, bahwa beliau adalah leluhur, masih menjaga anak cucunya agar tidak terjadi bencana, tidak terkena penyakit atau yang lainnya gitu. Leluhur itu seperti apa Ki? Kayak ada apa aja di sana gitu makanya? Yang ada di sana. Sebenarnya tempat peristirahatan gitu, koneksitas antara orang yang sudah meninggal sama yang masih hidup sekarang ini gitu. Jadi apa ya istilahnya, mereka mengayomi anak cucunya biar desa atau kota itu tidak terkena bencana gitu. Masih mengawasi, masih memberi tanda, misalkan cucu-cucunya, anak cucunya mendapatkan kesulitan, dia ngasih dalam supranaturalnya, ngasih solusi gitu, ngasih pencerahan, di mana anak cucu saat dalam kondisi terendah, terbawa, mereka akan muncul. Itu dalam supranatural. Mereka akan support, bisa dari depan, dari belakang, mencari solusi dari anak cucu ini. Yang pertama itu, yang kedua ngasih paningisan, pendinginan di saat kondisi ekonomi susah. Mereka masih ngasih support, ngasih survive, hidup itu harus dijalanin gitu. Itu ada juga kabar katanya di situ ada kepiting yang menjaga waduk tersebut. Itu gimana kebenarannya? Aku boleh pakai itu ya? Cut. Oke. Jadi ada jenis bentuk kepiting ya. Assalamualaikum. Kami punya kemampuan untuk menerawang kepiting ini siapa gitu. Assalamualaikum. Hai kepiting, kamu siapa ya? Apakah kamu pengawal? Bukan. Apakah kamu penjaga? Juga bukan. Apakah kamu dari entitas siluman? Oh iya. Ini siluman. Siluman itu adalah, dia bisa berbentuk gaib dan berbentuk manusia. Apa tugasmu? Tugasmu agar makam ini tenang, damai? Enggak juga. Apa tugasmu? Apakah kamu mengawal harta? Oh ya Allah, agak sulit ini. Ada harta karun di situ. Jadi kepiting ini sebagai simbol menjaga harta karun itu, tidak untuk menjaga makam keramat itu. Maaf kalau salah. Harta peninggalan kerajaan. Oke. Gak apa-apa, tapi kalau kata aja ya. Oke. Jadi tujuan kepiting tersebut itu bukan menakut-nakuti warga, melainkan untuk menjaga tempat di sana gitu. Iya, kepiting ini menjaga harta atau kerajaan. Tas biasa memutar artinya iya. Ada kerajaan-kerajaan, harta kerajaan, apa ya,
nantinya akan turun ke anak cucu, tapi simbol yang benar-benar anak cucunya gitu. Itu yang kami tangkap. Dunia supranatural, dunia entitas gaib ini, dunia astral kalau orang sekarang bilang. Tapi karena saya orang paranormal kuno, nggak ngerti astral, taunya makhluk gaib gitu, leluhur. Oke, tapi terkait dari makam yang hilang katanya di berita, Hmm. tapi ada sisa bangunan masjid juga yang masih utuh. Itu gimana? Assalamualaikum. Coba kami terawang. Apa simbol masjid ini? Assalamualaikum. Simbol masjid ini. Simbol masjid ini sebagai simbol keimanan kepada anak cucu, jangan meninggalkan agama, tetap berpegang teguh bahwa asal-usul daerah itu adalah dari simbol Islam ini. Mereka berkembang, mereka ada karena kerajaan Islam sepertinya. Sumedang Larang ini. Oke. Terus terkait gak boleh noleh ke belakang itu gimana? Katanya ada pengunjung kalau ke sana dia nggak boleh noleh ke belakang. Jadi ada beberapa dalam supranatural, ke belakang itu adalah masa lalu sebenarnya. Sama kayak kalau kita jalan di sebuah dusun atau apa, kalau kita jalan jangan noleh ke belakang intinya. Apa? Artinya akan semakin berat perjalanan kita. Sama kayak simbol filosofi. Hidupmu itu di depan, jangan noleh ke belakang lagi. Sebenarnya filosofi aja. Kamu harus maju, kamu harus kaya gitu, kamu harus bahagia. Sebenarnya itu. Udah yang belakang itu masa lalu buang gitu sebenarnya. Simbolnya itu. Oke, jadi terkait dari fenomena Waduk Jati Gede ini, ada yang mau disampaikan lagi nggak sih ke pemirsa biar nggak paham atau gimana gitu buat ke depannya? Jadi kami kemarin dalam perjalanan, sepanjang perjalanan kami melihat ada makam-makam keramat, ada makam keramat sendiri, ada makam keramat yang udah terlupakan, tapi ada yang masih terjaga baik gitu. Saran kami atau himbauan kami, jaga makam keramat ini, tapi tidak untuk dipuja, untuk tidak di ini sebagai syariat doa. Ini leluhur kita gitu. Indonesia adalah negara budaya. Leluhur ini ada di belakang kita, menyupport kita. Jangan melupakan sejarah sebenarnya istilahnya. Sama ada masih koneksivitas dalam supranatural, ada hubungan tempat kita bertanya atau apa masih bisa sebenarnya. Dan menjaga eksistensi dunia sekarang gitu, kehidupan manusia untuk tetap beribadah, bekerja, berusaha keras gitu, wira swasta ke apa, berkarya tanpa pantang menyerah gitu. Oke, sip. Suatu saat wisata ini ramai dikunjungi, apa nih pesan dari Yudi untuk menjaga kebersihan kah atau gimana ke depannya? Kalau wisata ini ramai dikunjungi, pesan dari kami adalah jaga estetika kesopanan. Kesana adalah doa, tidak untuk menyembah gitu, bahwa mereka adalah leluhur dari zaman-zaman kerajaan, zaman-zaman dahulu. Bahkan ada yang kami lihat ada terah dari Mataram, Sultan Agung, hebat juga dari Jawa Tengah bisa sampai ke Sumedang Larang. Tapi emang begitu, ada simbol pernikahan waktu itu. Saran kami dijaga dengan baik, dilestarikan. Ya. Sip. Terima kasih yang udah menonton video-video kami. Salam, silakan subscribe, like, thank, share. Salam, salam, salam.